Halo semuanya, di video ini akan menjelaskan tentang energi air dan angin. Pengertian air. Air adalah zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Sekitar 3/4 bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorang pun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Selain itu, air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Pengertian angin. Angin adalah pergerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Pembentukan arah angin terjadi karena perbedaan tekanan udara di dua tempat berbeda. Aliran angin berasal dari tempat yang memiliki tekanan udara tinggi menuju ke tempat yang bertekanan udara rendah. Pengelolaan air. Cara kerja PLTA untuk menghasilkan energi ini biasanya dilakukan dengan membuat bendungan untuk menampung air. Air dalam bendungan tersebut kemudian digabungkan dengan pipa air yang diarahkan menuju turbin. Makin banyak air yang mengalir pada turbin, energi yang dihasilkan akan makin besar. Jadi, cara kerja PLTA sangat bergantung pada pasokan air yang ada. Pada umumnya, macan pembangkit listrik ini dipasang tepat di sebelah sumber air yang cukup besar seperti bendungan, waduk, atau sungai dengan aliran air yang cukup deras. Pengelolaan angin. Fungsi turbin angin adalah menggunakan bilah alat yang bentuknya tertentu, yang bisa bermacam-macam untuk menangkap energi kinetik angin. Saat angin mengalir di atas bilah-bilahnya, ia mengangkatnya. Sama halnya ia mengangkat layar untuk menggerakkan perahu. Dorongan angin tersebut membuat bilahnya berputar, menggerakkan poros penggerak yang terhubung dengannya. Poros tersebut kemudian semacam memutar pompa baik, secara langsung menggerakkan sebagian batu di atas butiran kincir angin, atau menggerakkan energi tersebut ke generator yang menghasilkan listrik yang dapat langsung digunakan atau disimpan dalam baterai. Manfaat air. 1. Sebagai sarana irigasi atau pengairan untuk lahan pertanian. 2. Sumber pembangkit listrik tenaga air PLTA. 3. Sebagai sumber penghasil bahan makanan protein, yaitu tempat budidaya ikan air tawar. 4. Sebagai sarana transportasi yang murah, yaitu sarana perahu dan kapal feri. 5. Keperluan domestik bagi masyarakat, seperti untuk mencuci, mandi, memasak, serta berbagai kebutuhan keluarga. 6. Pemenuhan kebutuhan industri, yaitu sebagai sumber air untuk pabrik. 7. Sarana rekreasi dan olahraga, seperti sungai dengan arus deras dan terjal untuk arum jeram, danau waduk untuk olahraga dayung, dan keindahan pemandangan. 8. Membantu pemadam kebakaran. 9. Membantu dalam bidang restoran dan hotel. 10. Membantu menyuburkan perkebunan. Manfaat angin. 1. Mengatur cuaca dan iklim. 2. Mentransfer panas. 3. Menjadi energi alternatif ramah lingkungan. 4. Mengeringkan pakaian. 5. Menggerakkan kapal. 6. Mengedarkan nutrisi bagi ekosistem laut. 7. Melakukan penyerbukan tanaman. 8. Membentuk bentang alam. 9. Pembangkit listrik. Ke-10. Membantu pernapasan. Berikut contoh foto ilustrasi tentang air dan angin. Kalian pasti tahu kan nama mainan yang sedang terbang di belakang Max? Betul, namanya layangan. Kalau kita melihat layangan di langit, pasti keren kan? Tapi kok layang-layang ini bisa terbang semua ya? Nah, kalian harus tahu bahwa layang-layang ini digerakkan oleh angin. Kalau kita mengulur benang layangan, pasti layangan kita bergerak lebih tinggi kan? Kok bisa ya? Itu karena angin memberi energi dorong sehingga layangan kita jadi lebih tinggi ke udara. Tentu tidak hanya layangan yang membutuhkan energi angin, tapi banyak sekali penggunaan energi angin untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita cari tahu yuk.
Penggunaan energi angin pertama kali dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu sudah dari 5.000 tahun sebelum Masehi oleh bangsa Mesir. Pada abad ke-7, bangsa Persia mulai menggunakan energi angin sebagai penggerak kincir angin untuk irigasi dan penggilingan. Lalu, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, kincir angin dikembangkan untuk menghasilkan listrik. Dengan menggunakan turbin atau kincir angin sebagai pemutar generator, angin dapat diubah menjadi listrik. Turbin angin pertama kali dibuat pada abad ke-19 oleh Polatko, seorang penemu berkebangsaan Denmark. Teknologi ini dikenal dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin. Indonesia sudah mulai memanfaatkan angin dengan membangun pembangkit listrik tenaga angin dari tahun 2018 loh. Selain itu, Indonesia memiliki pantai sepanjang 80.791,42 km yang merupakan wilayah potensial untuk pengembangan PLTB. Sahabat Emlab tahu nggak? Kecepatan angin di Indonesia secara umum antara 4-5 meter per detik. Jadi potensi listrik yang dihasilkan dari PLTB cukup besar nih. Terus sumber energi yang dihasilkan angin lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan gas berbahaya seperti karbon monoksida atau karbon dioksida. Jadi lingkungan kita tetap bersih dan terhindar dari polusi yang dapat menyebabkan pemanasan global. Oh iya, ternyata ada alat yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin loh. Alat itu namanya anemometer, yang ditemukan pada tahun 1450 oleh Leon Battista Alberti. Anemometer mengukur kecepatan angin dalam satuan meter per detik atau knot. Selain itu, anemometer juga dapat mengukur besarnya tekanan angin. Bener-bener keren ya sahabat Emlab. Sekarang kita jadi tahu, ternyata energi angin bisa diubah menjadi energi listrik dan masih banyak lagi manfaatnya. Oh iya, sahabat Emlab, coba sebutkan benda apa aja yang dapat digerakkan oleh angin. Gampang loh. Max tunggu jawaban kalian ya. Sampai ketemu lagi sahabat Emlab di video selanjutnya. Sampai jumpa. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Friska. Bagaimana kabar kalian? Masih semangat untuk belajar kan? Harus dong, biar makin pintar dan membanggakan orang tua. Hari ini kita akan belajar tentang kincir air adik-adik. Siapa yang pernah melihat kincir air secara langsung? Kalau belum pernah lihat, nih kakak perlihatkan. Tuh lihat, bagus kan bisa berputar-putar begitu? Dah adik-adik, tahu tidak? Kalau kincir air itu dapat menghasilkan listrik. Hah? Kok bisa sih kak? Bukannya kincir air hanya dibuat untuk hiasan saja? Eits, jangan salah. Tujuan utama pembuatan kincir air adalah untuk menghasilkan listrik. Bagaimana cara kincir air dapat menghasilkan listrik? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Kincir air bekerja berdasarkan aliran air. Semakin deras aliran air, kincir air akan berputar semakin cepat. Semakin cepat putarannya, kincir air akan semakin menghasilkan banyak energi listrik adik-adik. Dari hal tersebut, kincir air sebaiknya dibuat di mana adik-adik? Ya, betul sekali, di tempat yang alirannya deras. Misalnya di bawah air terjun atau di aliran sungai yang deras. Kincir air bekerja dengan cara berputar. Putaran kincir air disebabkan adanya aliran air yang mengenai sudut-sudut kincir adik-adik. Putaran kincir air tersebut akan memutar generator yang telah tersambung dengan kincir. Nah, dari putaran generator tersebut timbullah energi listrik. Energi listrik
listrik dari generator dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Dengan memanfaatkan air yang mengalir, kita dapat menghasilkan listrik. Nah adik-adik, itulah cara kincir air menghasilkan energi listrik. Bagaimana adik-adik? Menarik bukan? Sampai di sini dulu ya video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran yang lain. Dadah!